Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami, Rafiuddin Nasir, TFTT Channel. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah, saat ini kita kembali berada di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, dalam proses pembinaan pembangunan RBW dengan ukuran 5 kali 25 yang insya Allah kita akan bangun setinggi 3 lantai. Namun dalam tahap ini masih proses pengerjaan lantai 2, dan insya Allah besok akan dilakukan pemasangan papan sirip pada lantai 2 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk di lantai 1 kemarin platnya kita menggunakan plat beton ya, dan untuk di atas lantai 2 dan lantai 3 kita menggunakan lantai papan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa di atas lantai 1 ini kita plat dan di lantai 2 dan plafonnya nanti untuk di lantai 3 kita tidak plat ya, karena sesuai dengan pesanan pemilik gedung ya. Nah, fungsi daripada kita melakukan plat untuk di lantai 1 adalah sebagai siku bangunan ya, agar bangunan tidak bergoyang ketika terjadi gempa, karena lantai 1 dan di atas lantai 1 saling mengikat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ukuran gedung ini 5 kali 25 ya, dan kita sudah melakukan proses pengerjaan lantai 2. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pemasangan papan sirip di lantai 1 dengan lantai 2 itu berbeda ya. Nah, di sini saya akan perlihatkan slope untuk di lantai 2 ini di atas slope pinggir ya. Maksud kami slope gantung yang di tengah ini berada di atas daripada posisi slope pinggir. Nah, tujuannya adalah Bapak Ibu yang saya hormati, ketika nanti kita melakukan pemasangan papan sirip, slope tengah ini dengan papan sirip itu sejajar ya. Nah, seperti inilah proses pemasangan slope untuk khusus RBW ya. Nah, kalau misalnya bangunan ruko, modelnya tidak seperti ini ya. Namun karena yang kita kerjakan ini adalah rumah burung walet, makanya slope gantung ini atau slope tengah posisinya berada di atas slope pinggir seperti ini, sehingga pada saat proses pemasangan papan sirip nanti itu sejajar dengan slope tengah. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati. Dan sebelum kita melakukan pemasangan papan sirip, nah kita melihat di atas slope ini kita pasang dulu batako 1 susun keliling ya, seperti ini. Nah, dan di sana sementara proses pengerjaan, jadi kita pasang dulu 1 batako, kita pasang selurus ya dengan batako sebelah bawah. Kemudian slope pinggirnya ini kita buat agak keluar ya, kurang lebih 7 cm. Nah, fungsinya adalah nanti tempat tumpuan papan sirip ya. Kalau misalnya papan sirip menggunakan plat beton, maka papan siripnya kita pasang tepat di samping slope pinggir ini ya, yang ke sana. Namun karena lantai 2 ini kita menggunakan lantai papan, makanya papan sirip nanti bertumpu di
slope pada bagian pinggir seperti ini ya. Nah, setelah nanti kita pasang batakonya satu susun keliling, kemudian baru kita pasang papan sirip ya, tepat di samping batako yang kita sudah pasang satu keliling ini. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau misalnya kita pasang papan sirip dulu, baru kita pasang batakonya, takutnya nanti ada celah ya, ada celah antara batako dengan papan sirip. Nah, tapi kalau misalnya kita pasang sebelumnya batako satu susun, maka kita bisa perkirakan papan siripnya agar rapat di dinding batakonya. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kemudian untuk papan malnya, slope tengah ini kita menggunakan papan sirip ya, yang sudah dibuat alur. Nah, seperti ini ya, papan sirip yang kita gunakan sebagai papan mal. Fungsinya agar nanti papan mal ini sudah kita tidak bongkar lagi ya, dan ini juga akan menjadi papan sirip nantinya ya. Jadi kita sisa membongkar papan bagian bawah, kemudian kita sudah tidak bongkar lagi papan bagian pinggir kiri kanannya ya, sebagai berfungsi untuk menjadi papan sirip. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Dan kita melihat ya susunan dari tiang ya, seperti ini. Kemudian slope ya, slope. Setelah itu di atas slope pinggir ini, tepat di atas tiang, itu kita pasang slope gantung ya. Nah, sebagaimana yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu yang saya hormati, slope gantung ini atau slope pengikat posisinya tepat berada di atas slope pinggir ya, agar ketika nanti kita pasang papan sirip, slope tengah ini sejajar dengan papan sirip ya. Nah, seperti itu proses pengerjaan pada RBW yang tidak menggunakan plat beton ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati. Dan kita melihat masih sedang berlangsung proses pemasangan batakonya ya. Nah, untuk pemasangan batako pinggir ini sama dengan pemasangan dinding biasa, cuman kita pasang dulu satu keliling, kemudian kita pasang papan siripnya. Setelah itu baru kita sambung ke atas untuk dinding lantai 3. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, beliau yang ada di atas ini sebenarnya beliau itu adalah pelaut ya. Namanya Bapak, siapa namanya? Bapaknya Nopal. Nah, ciri-ciri beliau ini senyum terus ya. Jadi beliau ini sudah tidak asing lagi di channel YouTube kami karena ada beberapa gedung yang juga beliau ikut. Nah, cuma kelebihan beliau ini karena beliau seorang pelaut, ketika tidak cuti maka kerja lagi ya. Nah, tapi kalau cuti ikut bersama dengan keluarga karena yang mengerjakan RBW ini adalah satu rumpun, semua anak dari kepala pemborongnya ya, yang Bapak Ibu selalu melihat di channel YouTube kami. Nah, kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di sini Bapak Ibu melihat ya, ada besi yang keluar.
Nah, modelnya seperti ini, kiri kanan ya, belum terpasang semua. Fungsinya adalah nanti kita di lantai 2 di atas kita buat lagi seperti ini ya. Nah, kita buat lagi coran plat yang menonjol keluar di area menara. Nah, modelnya seperti ini ya. Nah, fungsinya sama Bapak Ibu yang saya hormati di setiap RBW binaan kami. Tetap kami pasang plat beton di sekeliling menara. Jadi untuk melindungi keamanan pekerjanya dan juga melindungi keamanan pemilik gedung ya. Pada saat nanti ada proses pengerjaan di sekitar menara ini, nah, kita sudah tidak takut lagi karena mengandalkan kayu. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, sudah banyak kejadian pemilik gedung terjatuh ya di RBW-nya karena tidak memasang plat yang menonjol keluar di sekitar menara ini ya. Nah, biasanya Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita tidak pasang plat seperti ini, kita mengandalkan kayu ya. Jadi kita mengandalkan kayu, dan kayu itu punya masa untuk lapuk ya. 2-3 tahun kayunya itu tidak sama kekuatannya dengan saat kayu itu masih baru. Nah, sehingga pada saat kita injak rawan terjadi patah ya, dan kita rawan terjatuh. Tapi kalau kita plat beton seperti ini, di samping juga menambah kekuatan gedung atau siku bangunan, juga memberi rasa aman kepada pemilik gedung ya, agar ketika ada proses pengerjaan di sekitar menara seperti ini, kita bisa merasa aman ya. Nah, seperti ini saya berjalan di sekitar menara. Kalau di sekitar menara ini menggunakan papan, insya Allah saya tidak berjalan ya, karena saya takut, karena bobot saya juga agak berat ya. Tapi karena di sekitar menara ini kita pasang plat beton seperti ini, jadi kita sudah tidak takut lagi beraktivitas di sekitar menara. Nah, ini hanya sekedar saran kepada Bapak Ibu yang saat ini membangun RBW ya, agar tidak menyesal di kemudian hari. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuannya kita melihat referensi proses pembangunan RBW seperti ini adalah untuk membuka pikiran kita, utamanya yang belum membuat RBW, agar bisa menjadi referensi ya untuk kita, agar di kemudian hari kita tidak menyesal ya. Karena kalau sudah terpasang seperti ini susah untuk kita bongkar lagi. Apalagi kalau RBW kita sudah on dan sudah berisi. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kita melihat ya di lantai 1 ke bawah seperti ini. Kemudian di atas lantai 1 ini kita plat ya, kita plat. Nah, nanti di atas lantai 2 dan di atas lantai 3 itu kita sudah tidak plat lagi, tapi menggunakan lantai papan. Dan kayu yang kami gunakan Bapak Ibu banyak yang sering bertanya ya di channel YouTube kami. Kami itu menggunakan kayu jenis NATO ya, jenis NATO merah dan NATO batu campuran dengan kayu bitao dan tapi-tapi. Semua kayu ini yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu satu kelas. Boleh kita gunakan di papan sirip dan boleh kita gunakan di lantai ya. Namun Bapak Ibu yang memiliki kayu bikaung atau jabon merah juga bagus Bapak Ibu ya, dan kayu kelapa juga bagus ya, tergantung daripada kekuatan kita dalam membangun gedung ya. Jadi jangan dijadikan persoalan. Cuman yang saya antisipasi kepada Bapak Ibu yang saya hormati, jangan menggunakan jenis kayu lembek ya, karena
RBW itu sifatnya jangka panjang ya. Semakin lama gedung akan semakin berisi. Nah, kalau misalnya kita menggunakan kayu lembek, maka kita akan terbentur nanti di masalah ketahanan kayu. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Tetapi kalau misalnya modal kita juga hanya sampai di situ, tidak masalah. Jangan dijadikan penghalang untuk kita membangun RBW ya. Nanti kalau misalnya ada hasil baru kita bangun yang lebih kokoh lagi, tidak masalah ya. Ini hanya sekedar kita bertukar pikiran saja, karena RBW itu Bapak Ibu sangat jarang berhasil di angka 1 sampai 2 tahun. Karena kenapa? 1 sampai 2 tahun itu adalah proses adaptasi dari sebuah gedung. Kenapa saya katakan demikian? Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa salah satu sifat daripada burung walet itu adalah sangat setia dengan tempatnya. Sangat susah untuk kita menggoda indukan orang lain. Paling yang sering masuk di RBW baru on itu adalah anakannya yang baru belajar terbang, akibat pemilik gedung tidak memahami tentang pola panen, sehingga anakan yang belum belajar terbang itu berhamburan keluar. Nah, itulah yang biasanya masuk di dalam RBW baru. Tapi kalau indukan itu sangat susah terjadi, tetapi ada juga ya yang beberapa yang masuk ya, namun tidak banyak. Kalau pengecekan pertama Bapak Ibu yang saya hormati, 3 bulan kita cek pertama, tiba-tiba ada sarang, berarti kita sudah berhasil memikat indukan orang lain ya. Tetapi kita jangan berharap banyak. Rata-rata yang masuk di RBW baru on itu adalah anakan. Makanya intensitas keberhasilan daripada sebuah RBW itu di atas 2 tahun ya. Seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati. Dan bagi Bapak Ibu yang masih menjalani proses adaptasi sampai saat ini, bersabarlah. Makanya saya selalu memperlihatkan proses perawatan gedung ya, proses penyemprotan hama, karena di membina RBW itu tidak instan Bapak Ibu, tidak ada yang instan ya. Tetapi itu tidak mustahil akan terjadi ketika kuasa Allah menghendaki itu. Jangankan 2 tahun ya, 1 bulan pun RBW itu akan berhasil ketika Allah menghendaki. Karena bagi Allah itu sekali lagi tidak ada yang mustahil ya. Seperti itu bagi Bapak Ibu yang saya hormati. Kemudian yang terakhir untuk di video ini Bapak Ibu, jangan lupa tiang untuk ke lantai 3 ya. Jangan lupa kita pasang memang pada saat kita melakukan pengecoran slope pinggir ini ya. Kenapa? Agar supaya besi tiang yang ke atas lantai 3 itu tertanam ya, tertanam di slope pinggir ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang saya hormati, agar menambah kekuatan bangunan. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang saya hormati sebagai sharing untuk kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.